Kembali lagi di Ragzal Story. Di konten kali ini gue pengen cerita aja sih. Setahun pemakaian terhadap motor gue ini, yaitu CBR 250 Double R. Gue ngomong dari yang buat pertimbangan orang-orang beli dulu biasanya adalah masalah konsumsi bahan bakar. Memang sih ada yang bilang lu bisa beli motor kayak gini ngapain mikirin konsumsi bahan bakar. Tunggu dulu. Konsumsi bahan bakar itu juga penting cuy. Penting juga dipikirin cocok sama kantong lo apa kagak. Dan yang pasti lo harus bisa mikir strategi nih, lo harus kemana dan ngapain, terus habisnya berapa liter dalam sekali jalan, kayak gitu. Nah, gua akuin untuk CBR 2,5 RR ini cukup irit kalau lo ada di mode sport, jalanan lancar, sama lo konsisten jalan di speed berapa gitu. Kalau gue biasa di speed nih segini nih, 65, 66, kadang 70, 80, ya di konsistenin segitu aja, tergantung kondisi jalanan rame atau enggak, kayak gitu. Loh, kenapa gue jalan di 70-80? Karena gini, ini jalanan bro, jalanan tuh apapun bisa terjadi. Kalau lu melaju di 70-80, seenggaknya lu bisa antisipasi kalau ada apa-apa, kayak gitu. Dan ini ntar gue kasih videonya, gue kasih fotonya. Kalau motor gue ini dalam 1 liter bisa menempuh sekitar jarak 30 km, beneran. Gue bingung loh, kok irit banget ya. Padahal banyak di review tuh kok ini motor terboros karena powernya gede. Buat gue kembali lagi, riding style lo menentukan iritnya ini motor atau enggak, kayak gitu. Nah, jadi gimana? Menurut gue sih 1 liter 30 km itu menurut gue cukup irit sih, gitu. Itu dalam keadaan lancar sama bisa jalan dalam kecepatan konstan ya. Kalau stop and go ya udah seperti pada review, yaitu 1 liter 26 kilo, kayak gitu. Terus apalagi? Pajak. Oke, gua beli motor ini tahun 2020 dan terkena progresif. Akhirnya yang katanya cuma 700-800 ribuan, gue bisa kena 1 jutaan coy, 1 jutaan lebih. Anjir lah, setahun 1 jutaan. Awalnya gue kira pas tahun pertama tuh kena 7 juta. Anjir lah, 7 juta seharga PC kentang gue. Wah gila nih motor, gue bilang tahun pertama udah kayak pajak mobil. Ternyata gue salah coy. Jadi ketika di sana gue diminta cuman 1 jutaan something gitu. Nah, kalau misalkan ini motor pertama lu dan lu baru pertama kali punya motor gitu, ya mungkin segitulah, 700-800, maybe 600, tergantung tahun. Nah, buat lu yang owner juga, setahun lu bayar pajak berapa, tolong komen ya, gue pengen tahu nih. Kalau gue sih sekitar segitu karena progresif, jadinya kena 1 juta sekian. Nah, next, perawatan. Perawatannya gimana? Kalau lu punya budget lebih, lu kasih nih motor perawatan yang paling baik versi lu. Nah, kalau gua kebetulan pas punya motor ini, terus gue jadi freelancer lagi alias pengangguran banyak acara, ya udah, gua rawat, gue sesuaikan dengan budget gua gitu. Nah, perawatannya gimana? Waktu itu sih gue cuman rutin servis 3 kali ya di Ahas. Habis itu gue ganti oli sendiri,
Dan ganti olinya gue nggak usah mahal-mahal, beli aja SPX 1. Itu botol yang seliteran itu cuman 50 ribuan. Beli 2 berarti kan 100 ribu, ganti sendiri. Terus gue cek kayaknya belum ada yang perlu gue ganti. Jadi ya udah, cukup inilah, cukup bisa diakalin perawatannya menurut gue. Tapi ya tetap jangan sok-sokan ngerawat sendiri. Kali-kali kalau misalkan lo ada budget lebih ya bawa ke bengkel, minta servis gitu. Kecuali kalau lo punya skill mekanik ya, atau punya teman mekanik, ya udah minta tolong dia aja buat ngecek gitu. Dan yang agak ngenes sih waktu itu pas pertama kali ganti oli kan gue harus ganti oil filter tuh. Itu anjir lah, yang merek Honda 2,5 banget, 250 ribu. Mentang-mentang motor 2,5, filternya 2,5 juga, anjir lah. Ya tapi mungkin nanti setelah begitu gue ganti filter oli, gue ganti yang jauh lebih murah. Salah, gue belum tahu nih oil filter yang untuk CBR yang jauh lebih murah dan kualitasnya nggak kalah bagus apa. Nah, tolong kasih tahu di komentar ya. Itu kemarin sih gue dapet rekomendasi oil filter, kalau nggak Ninja R25. Ada juga yang nyaranin oil filternya Nissan Livina. Kalau emang sekiranya tadi yang gue sebutin alternatifnya itu bagus, ya coba komen-komen, oke? Terus apa lagi? Tadi bensin udah, perawatan udah, pajak udah, apalagi? Oh yeah, masalah ergonomi riding atau ergonomi berkendara. Somehow meskipun ini motor nunduk ya, stang hander yoke, gue nggak tahu kenapa kayak gue prefer ini sih daripada gue bawa motor yang tegak gitu. Kenapa? Kalau bawa motor ini, jujur gue pegel di sektor tangan sampai sini gitu. Sektor tangan nanti merambat ke pergelangan, merambat ke lengan, lama-lama ke pundak, terus leher. Udah di situ doang. Tapi pinggang gue kagak berasa apa-apa gitu. Cuman anehnya pas gue bawa motor yang sitting posturnya tegak gitu, pergelangan tangan gue juga sama-sama pegel. Tapi yang lebih nyakitin tuh bagian tulang punggung yang deket panggul. Aduh, gak enak banget cuy lama-lama kalau bawa motor kayak gitu. Gak ngerti ya. Jadi gue lebih enak yang sedikit nunduk daripada yang tegak gitu. Mungkin gara-gara gue salah satu orang yang punya postur badan plus size kali. Tapi jujur, lebih enak sitting postur CBR ini dibandingkan motor-motor yang punya sitting postur tegak kayak gitu. Mungkin ada beberapa dari lo yang lama-lama pegel, tapi buat gua ya udah itu resiko. Nah, tapi kalau disuruh milih pegel mana, pegel tangan atau pegel pinggang, gua lebih milih pegel tangan. Tangan lo bisa berhenti kepret-kepret, udah nih kayak gini nih tuh, kadang gua kepret-kepret, udah pegel lo hilang dikit. Nah kalau pinggang gitu. Dan pasti gue bawa motor ini kemana-mana jauh berasa lebih cepet. Dan yang terakhir adalah selama setahun gue bawa motor ini, gue akuin ya, ribet kalau mau parkir asli. Gue juga bingung nih kenapa motor dengan harga segini gitu kok kuncinya masih begini gitu. Belum yang kayak Ninja kan ada yang
keyless gitu. Yang somehow menurut gua keyless lebih aman daripada yang kunci kontak biasa tanpa secure key shutter gini. Tapi nggak apa, udah saya parkir, gua akalin, gua gembok. Ya seenggaknya ngasih gua sedikit rasa aman lah, kayak gitu. Dan yang pasti lo harus siap punya mental juga kalau mau motor ini sih. Kenapa? Lo disangka orang berduit. Padahal berduit sekali. Isi bensin aja juga kadang turbo, kadang Pertamax 92. Tapi ya mas better lah, gue masih bisa ngisi 92 gitu. Karena jujur aja, kalau ini gue isi Pertalite, gue ngeri kenapa-napa nih sama mesinnya. Kayak gitu sih. Terus kocaknya gini. Kocaknya apa sih, lu nunggu cerita lucu ya? Kagak ada yang lucu dari vlog gua. Nah, konyolnya deh ya, konyolnya gua bawa motor ini santai, pelan gitu. Kadang emang sih gua seruntulan kenceng. Cuman gua ada orang kalau misalkan gue salip gitu, kayak egonya tuh kebakar men. Wah, gua harus bisa nyalip motor fairing. Nah, gua kalau bisa nyalip motor fairing, gue jago. Ya elah, ngapain sih? Pernah gitu gue diledek pas dia kayak bisa nyalip gue. Ya udah salip aja. Tapi pas dia nyalip, dia ngeledekin lah. Aneh nih orang. Kan udah amat lah gua. Waktu itu pas diledekin itu gua emang lagi nggak bisa kenceng, lagi capek banget, bisa ada gawean. Ya wes, itu aja impresi gua selama 1 tahun punya CBR. Yang pasti dari semua yang gue ceritain itu, dari semua keresahan yang gue ceritain, overall ini motor gue banget lah. Dan jujur gue nggak salah beli ini motor. Semoga gue bisa kuat 5 atau 10 tahun ke depan bawa ini motor, kuat ngerawat sama kuat nungging. Oke, mulai macet, gue mau pulang, dan gue bilang konten kali ini selesai. Kalau lo menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan kalau misalkan mau cerita, mau keluh kesah juga soal CBR 250RR, nah boleh lo cerita-cerita kolom komentar. Dan gue juga ada Instagram juga nih di kiri atas. Ayo di follow ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。